Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menyampaikan kegiatan digitalisasi perusahaan yang dimana terdiri dari anggota kelompok itu saya sendiri, Farul Rozi, ada Ahmad Gandhi, Ahmad Gifari, Anissa Salsabila, dan ada juga Yani Putri. Nah, pada kesempatan kali ini lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Gandhi. Pada Ahmad Gandhi disilahkan. Baiklah, latar belakang dari usaha ini ialah seiring dengan perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan internet dalam kegiatan sehari-hari, perusahaan di berbagai sektor mulai mengadopsi teknologi digital untuk memperkuat operasional dan daya saing bisnis. Toko buah yakin bersama yang selama ini mengandalkan cara konvensional dalam penjualan dan manajemen bisnisnya, merasakan perlunya digitalisasi untuk tetap kompetitif dan memberikan layanan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh pelanggan. Next. Tujuan dari laporan ini ialah yang pertama meningkatkan efisiensi operasional, yang kedua memperluas jangkauan pemasaran dan penjualan, yang ketiga meningkatkan kepuasan dan kemudahan bagi pelanggan, lalu yang keempat penggunaan data untuk pengambilan keputusan lebih baik, yang kelima membangun citra modern dan berdaya saing tinggi, yang keenam mendukung pengelolaan hubungan pelanggan yaitu customer relationship management. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Next. Profil perusahaan. Sejarah perusahaan ini ialah toko buah Yakin Bersama didirikan pada tahun 2017 oleh mahasiswa, yaitu Ahmad Gandhi yang memiliki visi untuk menyediakan produk buah dan sayur berkualitas tinggi bagi masyarakat setempat. Diawali dengan toko kecil di pasar tradisional di sebuah pasar Kota Padang, Sumatera Barat. Toko buah Yakin Bersama ini telah berkembang menjadi toko yang dipercaya banyak pelanggan di Kota Padang karena konsistensinya dalam menyediakan produk-produk dan berkualitas. Berdirinya usaha ini ialah dengan latar belakang keluarga yang berlatar belakang petani dan memiliki supplier terpercaya. Toko buah Yakin Bersama memiliki pemahaman mendalam mengenai kualitas buah-buahan dan sayur yang terbaik. Hal ini menjadi dasar dalam menyediakan produk terbaik bagi konsumen. Visi dan misi. Visinya yaitu jadi toko buah terpercaya yang menyediakan produk segar, berkualitas, dan mendukung gaya hidup sehat bagi seluruh masyarakat. Misinya yaitu yang pertama menyediakan buah dan sayur segar yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat melalui pola makan yang kaya nutrisi. Yang ketiga menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok lokal untuk menjaga kualitas produk. Yang keempat memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan membangun hubungan yang baik dengan komunitas. Baik, terima kasih Ahmad Gandhi atas penjelasannya itu yaitu dari latar belakang, profil perusahaan, visi dan misi. Itu penjelasan dari Ahmad Gandhi. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ayani Putri. Kepada Ayani Putri disilakan. Rincian kegiatan digitalisasi. Satu, perencanaan dan penentuan kebutuhan digital. Yang kedua, pembangunan platform e-commerce dan sistem manajemen. Yang ketiga, pengintegrasian pembayaran digital. Yang keempat, pemasaran digital. Hasil dan capaian. Digitalisasi juga membawa hasil yang signifikan dalam hal pemasaran dan penjualan. Dengan adanya website dan media sosial,
Gue lebih kayak di crop sih ya yang BBBT mah deh kok mah. Tiba-tiba kadumba kebab. Apa? Kadumba kebab deh. Udah enggak lah. Lanjut, 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 Dia buat lanjut. PPT kok. Lihat lo. Deko di crop selai. Tuh tuh nggak bisa deh menahan galak. Dan tiba-tiba diubah kebab dia ang di tangan. Rozi BBBT. Lima, dua. Tolol. Dia buat PPT Weh, kok. lah ya. Ayo, lo kangisan kok, baik. Beko di crop Ah, saya. lanjut, lanjut, lanjut. Hasil dan Indah catatan. apa dia dalam bisa lihat itu ya doh. Beko di Iyo crop madu saya. kembab. Gimana kau Ya, galak ini selanjutnya tadi pen, saja. selanjutnya pen lah. Nah, desa kau yang kau salah. Dampak terhadap perusahaan. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan jangkauan pasar dan penjualan. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, optimalisasi pemasaran digital. Kemudian meningkatkan produktivitas karyawan. Data-data eh, driven decision making. Meningkatkan citra toko sebagai brand yang modern dan inovatif. Pertumbuhan pendapatan dan keberlanjutan bisnis. Digitalisasi toko buah merupakan solusi untuk mengatasi masalah dan kendala. Toko buah Yakin Bersama ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat diatasi melalui digitalisasi. Dengan memanfaatkan teknologi, toko buah dapat meningkatkan visitabilitas, manajemen stok, dan efisiensi operasional secara signifikan. Tantangan yang dihadapi toko buah Yakin Bersama yang pertama, kurangnya visibilitas. Toko buah offline memiliki keterbatasan dalam menjangkau pelanggan yang lebih luas. Persaingan dengan pasar modern. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pasar tradisional adalah persaingan dengan supermarket dan pasar modern. Konsumen mungkin tergoda oleh kenyamanan dan variasi produk yang ditawarkan oleh pasar modern. Yang ketiga yaitu proses manual. Pencatatan transaksi dan analisis data penjualan memakan waktu dan sumber daya. Kurangnya visibilitas dan jangkauan pelanggan. Yang pertama yaitu terbatas pada lokasi fisik. Toko buah tradisional hanya dapat menjangkau pelanggan di sekitar lokasi fisik mereka. Kemudian yang kedua, kesulitan mengundang pelanggan baru. Kurangnya kehadiran online membatasi kemampuan toko untuk menarik pelanggan baru. Yang ketiga, persaingan online meningkat. Toko buah online menawarkan kemudahan dan jangkauan yang lebih luas, mengancam toko tradisional. Baik, terima kasih Ayani Putri. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Ahmad Gifari. Pada Ahmad Gifari disilahkan. Kesulitan manajemen stok dan pengendalian persediaan. Yang pertama, pemantauan persediaan sulit. Pencatatan dan pemantauan stok buah secara manual memakan waktu dan seringkali tidak akurat. Yang kedua, prediksi permintaan yang kurang efektif. Tanpa alat analitik, memperkirakan permintaan pelanggan dan menyesuaikan persediaan menjadi tantangan. Yang ketiga, risiko kerusakan tinggi. Produk buah yang mudah rusak sering sekali mengalami kehilangan dan limbah jika pengendalian persediaan tidak optimal. Kesulitan mencatat transaksi dan analisis data penjualan. Yang pertama, pencatatan manual. Catatan penjualan yang ditulis tangan rentan terhadap kesalahan dan memerlukan waktu pengolahan. Yang kedua, analisis terbatas. Tanpa data digital, toko buah Yakin Bersama kesulitan dalam menganalisis tren penjualan dan mengambil keputusan strategis. Yang ketiga, kurangnya visibilitas. Pemilik toko tidak dapat dengan mudah memantau kinerja bisnis dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Yang keempat, transparansi rendah. Proses manual membatasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengolahan toko buah. Meningkatkan visibilitas dan jangkauan pelanggan. Yang pertama, kehadiran online. Toko buah dapat membangun toko online dan memanfaatkan platform e-commerce untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Yang kedua, media sosial. Aktivitas di media sosial membantu toko buah Yakin Bersama memperkenalkan produk,
berinteraksi dengan pelanggan, dan membangun brand awareness. Yang ketiga, iklan digital. Beriklan secara digital memungkinkan toko buah yakin bersama untuk menargetkan pelanggan potensial secara efektif. Optimalisasi manajemen stok dan persediaan. Yang pertama, digitalisasi stok. Pencatatan stok secara digital memungkinkan pemantauan dan pengendalian persediaan yang lebih baik. Yang kedua, analisis permintaan. Pemanfaatan data penjualan historis membantu memprediksi permintaan dengan lebih akurat. Yang ketiga, otomasi pemesanan. Sistem digital dapat mengotomasikan proses pemesanan berdasarkan tingkat stok dan perkiraan permintaan. Baik, terima kasih Ahmad Gifari penjelasannya. Untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Anissa Salsabila. Kepada Anissa Salsabila, disilakan. Baik, selanjutnya efisiensi pencatatan transaksi analisis data. Pencatatan digital mengurangi kesalahan, peningkatan akurasi, dan mempercepat proses pembukuan. Analisis data penjualannya mengidentifikasi tren, pola, dan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja. Memberikan pandangan yang lebih jelas tentang alur kas dan profitabilitas toko. Pengambilan keputusan memungkinkan pemilik toko membuat keputusan yang lebih informasi berdasarkan data. Kesimpulannya, digitalisasi yang diterapkan oleh toko buah yakin bersama telah memberikan dampak positif terhadap operasional bisnis, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Dengan platform e-commerce, sistem manajemen inventaris digital, dan pemasaran melalui media sosial, toko berhasil meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam berbelanja. Peningkatan penjualan dan engagement pelanggan menunjukkan bahwa langkah digitalisasi mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Baik, terima kasih Anissa Salsabila yang telah menjelaskan sedikit tentang pelaporan kali ini. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Untuk ada pertanyaan mungkin bisa komen di YouTube-nya, atau ingin bertanya bisa juga di link YouTube ya. Terima kasih. Ya, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf loh.